Shalom. Kita bertemu kembali melalui renungan harian HKBP Resort Sutoyo pada hari ini, Rabu 3 Mei 2023. Kita berdoa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal adalah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini yaitu tertulis dalam kitab Ulangan pasal 28 ayat 1 yang berbunyi, "Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi." Dalam bahasa Batak dikatakan, "Molo tung tinggil situtu roham, tumangihon suara ni Jahuba di Batam, mangaringgas roham mangulaho patikna, akkana hutonahoni tuho sadarion. Jadi pabakiton ni Jahuba di Batam maho tumibbul sian nasa bangso di tanoon." Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seorang penulis renungan Kristen mengatakan, satu kata merupakan kunci dari seluruh isi Alkitab adalah kata taat. Setiap orang yang membaca Alkitab dan yang mendengarkan firman melalui khotbah ataupun media yang lain, jika tidak dibarengi ketaatan, segalanya akan sia-sia. Bahkan, sekalipun kita dapat menghafalkan ayat-ayat yang tertulis dalam Alkitab, jika kita tidak mentaatinya, maka tidak akan memiliki arti untuk hidup kita. Ketaatan kepada Allah akan membuahkan berkat yang melimpah kepada umatnya. Dalam nas ini dikatakan, jika engkau atau apabila engkau. Ini jelas menunjukkan sifat bersyarat. Seandainya bangsa Israel mendengarkan suara Tuhan sebagaimana seharusnya, kemudian melakukan dengan setia segala perintahnya, maka ia akan memberikan berkat-berkatnya. Berkat berupa tempat yang lebih utama bagi Israel melebihi semua bangsa lain. Lanjutan dari nas ini dikatakan, rangkaian berkat di tempat kerja, keturunan, hasil pekerjaan atau usaha, dan rumah tangga, bahkan saat pergi atau pulang, dalam ayat 2-6. Berkat berupa perlindungan dan kemenangan atas musuh, ayat 7. Berkat berupa kesejahteraan dan kelimpahan hidup di tanah perjanjian, ayat 8, 11, dan 12. Berkat berupa ditetapkan sebagai umat yang kudus, ayat 9. Tuhan berjanji akan membuka perbendaharaannya yang melimpah, dalam ayat 12. Namun semua berkatnya ini memiliki syarat, yaitu mereka tetap setia mendengarkan perintahnya, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, tidak mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Maka berkat yang mengejar dan menyusul bangsa Israel karena ketaatan mereka kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan ketaatan dan kesetiaan umat, Tuhan berjanji akan memberikan beragam berkat kehidupan. Namun satu hal yang harus kita renungkan juga, sebagaimana Tuhan juga memberikan berkat kepada Abraham yang dikatakan dalam Kejadian 12 ayat 2. "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur,
dan engkau akan menjadi berkat. Abraham sangat terkenal dengan ketaatan dan kesetiaannya sepanjang hidupnya, yang diberi gelar Bapa orang percaya. Di tengah ketaatan dan kesetiaannya, Tuhan menjanjikan kepadanya keturunannya menjadi bangsa yang besar, nama yang terkenal. Namun di balik itu, jika Tuhan memberikan berkat-Nya kepada seseorang, kita harus ingat agar kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan tidak semata-mata memberikan berkat-Nya kepada kita tanpa tujuan yang pasti. Jika umat Tuhan diberkati karena kesetiaannya, maka mereka harus menjadi berkat bagi bangsa yang lain. Tuhan memberkati Abraham agar dia juga menjadi berkat bagi orang lain. Hidup orang Kristen akan diberkati Tuhan jika kita taat dan setia mendengar dan melakukan firman-Nya. Maka kita harus menjadi berkat untuk orang lain. Karena arti sebuah hidup tidak hanya untuk mendapat, memperoleh, dan sekedar memiliki segala sesuatu. Namun kita harus menyadari juga seberapa berartinya kita untuk orang lain. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa yang baik, terima kasih atas firman yang menyapa dan mengingatkan kami hari ini, agar kami menjadi umat yang taat dan setia mendengar Engkau, dan atas janji-Mu untuk beroleh berkat-Mu. Biarlah kami juga menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat beraktivitas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.